أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para ikhwan akhwat, para pemirsa Majelis Ta'lim dan Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat An-Nur dan kita sampai pada ayat ke-32. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum mukminin, kaum mukminat untuk menundukkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jalan keluar untuk bisa menjaga diri ya. Untuk bisa menjaga diri adalah dengan menikah ya. Menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, al-ayyim itu yang tidak punya istri ya, tidak punya suami. Wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah ya, nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, demikian juga nikahkanlah orang-orang yang saleh dari budak-budak kalian dan budak-budak laki-laki kalian dan budak-budak wanita kalian. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka miskin, fakir, maka Allah akan mencukupkan mereka. Allah akan membuat mereka menjadi cukup, menjadikan mereka mampu. Wallahu yughnihumullahu min fadlih, dengan karunia Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Kemudian Allah berfirman setelah itu, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih, dan hendaknya orang-orang yang tidak mampu untuk menikah, hendaknya mereka bersabar menjaga kesucian diri mereka hatta yughniyahumullahu min fadlih, sampai Allah menjadikan mereka mampu untuk menikah dengan karunia Allah. Wal ladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira, dan budak-budak yang ingin memerdekakan diri mereka dengan membeli diri mereka sendiri dari kalian, fakatibhum in alimtum fihim khaira, maka terimalah permohonan mereka tadi untuk membeli diri mereka sendiri agar mereka merdeka jika kalian mengetahui pada diri mereka ada kebaikan. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada budak-budak tersebut dari harta Allah yang Allah telah berikan kepada kalian. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna, dan janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk berzina ya. In arada tahassuna, jika mereka ternyata ingin menjaga diri, mereka tidak mau berzina. Litabtagu aradal hayatid dunya, yang kalian maksa mereka untuk berzina lantas kalian mengambil hasil dari upah zina tersebut untuk kalian. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Siapa yang memaksa mereka budak-budak wanita untuk berzina ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala karena mereka dipaksa, maka Allah memaafkan budak-budak wanita tersebut karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yaitu karena Allah tahu mereka berzina karena terpaksa. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, setelah itu Allah mengarahkan kepada hal-hal yang halal untuk menyalurkan syahwat dan juga untuk menjaga harga diri, di antaranya dengan menikah, sehingga faktor-faktor yang menyuruh orang untuk berzina menjadi tersalurkan karena dia telah menikah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama ya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala, wa ankihu al ayama. Ankihu artinya nikahkanlah. Jangan dibaca ingkahu. Kalau ingkahu artinya menikahlah dengan ayama, tapi maksudnya sini menikahkanlah al ayama. Al ayama jamak dari ayim ya, al ayim. Al ayimu. Siapa al ayimu? Itu adalah orang yang tidak punya pasangan. Ini mencakup lelaki
laki merdeka, ya, maupun wanita merdeka. Dan laki merdeka ini mencakup perjaka atau duda. Sama, wanita merdeka juga mencakup gadis atau janda, ya. Mereka ini semua yang tidak memiliki pasangan disebut al-ayyim, jamaknya al-ayyama. Wa ankihul ayyama, ya. Ankihul ayyama minkum, nikahkanlah orang-orang yang tidak punya pasangan di antara kalian. Minkum maksudnya ini adalah dari kalangan lelaki merdeka maupun wanita merdeka, disuruh nikahkan, ya, disuruh menikahkan. Tapi bagaimana cara menikahkan mereka? Cara menikahkan mereka yaitu dengan membantu mereka untuk menikah, ya, membantu mereka untuk menikah dengan memberi biaya agar mereka menikah, ya. Tapi gimana cara nikahkan? Nah, ini bagaimana cara mempraktekannya? Caranya, ya, dengan memudahkan mereka untuk menikah. Mudahkan mereka untuk menikah. Seperti apa? Untuk laki-laki caranya gimana? Dengan memberikan biaya mahar misalnya. Dengan memberikan kepada mereka biaya pernikahan, ya. Ini kalau laki-laki tidak punya duit, ya sudah kita biayai, berikan mereka mahar untuk menikah. Kemudian dengan cara misalnya kalau ada di antara mereka yang melamar, maka jangan ditolak, ya. Jangan ditolak, ya. Dimudahkan, nikahkan mereka karena mereka dalam kondisi sulit. Mereka bertarung dengan syahwat mereka. Ya, makanya kalau ada lelaki yang tidak punya istri, ada yang mau menikah, kita mudahkan. Kita berikan uang untuk mereka menikah. Ini salah satu amal soleh. Demikian juga di antaranya kalau mereka menikah jangan ditinggikan maharnya, kita mudahkan. Kemudian di antaranya juga kalau mereka menikah, melamar, kemudian kelihatan baik, maka jangan ditolak, ya. Sama demikian juga mudahkan para gadis dan janda untuk menikah. Ya, carikan pasangan buat mereka. Ya, ini karena menikah itu adalah sebagaimana diketahui adalah setengah agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi, falyajtahid fi nisfil baqi." Barang siapa yang menikah maka telah sempurna setengah agamanya. Maka hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan sisa setengah agamanya lagi. Orang kalau tidak punya pasangan kasihan hidupnya, ya. Baik perjaka, baik janda, ya, kehidupan mereka sulit. Tapi kalau ada pasangannya, ada yang mengayomi. Baik lelaki, kalau punya istri, istrinya mengayominya, mengurusinya, ya, mencucikan bajunya, yang mengatur kehidupannya. Demikian juga janda, kalau janda atau wanita tanpa suami kasihan. Ada yang mengayominya, ada yang mencari nafkah buatnya. Oleh karenanya, ketika kita memudahkan pernikahan, maka kita melakukan amal soleh. Mudahkanlah pernikahan al-ayama, ya, baik laki-laki maupun perempuan yang belum nikah, baik janda maupun perjaka, gadis ataupun janda, perjaka ataupun duda, maka hendaknya mudahkan nikah mereka. Kemudian kata Allah juga, wasalihina min ibadikum. Min ibadikum wa imaikum. Dari sini dalil bahwasanya mimbabi aula, lebih jika kita dianjurkan untuk menikahkan lelaki atau wanita yang tidak punya pasangan, padahal, ya, lelaki atau wanita tidak punya pasangan, maka mereka sendiri menikah lebih utama. Maka mereka lelaki dan wanita tersebut inisiatif untuk menikah secara sendiri itu lebih utama untuk menikah. Artinya
sampai orang lain suruh nikahkan mereka. Nah, mereka sendiri lebih utama untuk segera menikah. Jangan tunda-tunda, jangan tunda-tunda. Setelah berfirman, "Was-salihina min ibadikum wa imaikum." Dan ini kalau ini perintah kepada para wali yang memiliki orang-orang di bawahnya, di bawah naungan mereka, baik laki-laki maupun perempuan. "Was-salihina min ibadikum," kalau ini berkaitan dengan pemilik budak, para sayyid ya, para sadah atau asyad, para pemilik budak. Bahkan para pemilik budak disuruh untuk menikahkan was-salihina min ibadikum wa imaikum. Yang soleh nikahkan pula. Gampangannya, wahai para pemilik budak, nikahkanlah yang soleh dari budak laki-laki kalian, budak-budak lelaki kalian, dan budak-budak wanita kalian. Budak-budak wanita kalian ya. Jadi pemilik budak juga dianjurkan untuk menikahkan budak-budak mereka ya. Ini pembahasan sekarang tidak begitu penting karena zaman sekarang sudah hampir tidak ada. Saya tidak tahu ada budak lagi di zaman sekarang ya. Tapi apa yang dimaksud dengan yang soleh di antara mereka? Apa maksudnya yang soleh ini? Ya, yang soleh sini maksudnya soleh secara agama. Kemudian yang kedua maksudnya soleh itu layak, soleh atau layak untuk menikah. Ya, jadi kalau mereka memang layak untuk menikah dan pantas untuk menikah, maka nikahkan. Demikian juga agama mereka baik. Maksudnya apa? Soleh layak untuk menikah itu jangan sampai ternyata misalnya tidak cacat, misalnya tidak tidak punya kekurangan, ya. Misalnya ya macam-macam. Kalau tidak layak untuk menikah maka jangan nikahkan. Tapi kalau layak untuk menikah maka segera nikahkan. Ya. Soleh secara agama ya mereka juga soleh ya. Sehingga ketika sebagai balasan bagi mereka ya untuk segera dinikahkan. Kenapa dipilih kata soleh di sini? Tafsiran soleh secara agama sebenarnya mengatakan jika mereka soleh, para budak tersebut soleh, maka beri ganjaran pada mereka untuk segera dinikahkan. Ya, berarti mereka pantas untuk menikah ya. Atau pendapat seperti Tahir bin Ashur maksudnya soleh, yaitu jika mereka soleh dan tidak berzina, maka jangan sampai dianggap tidak perlu dinikahkan. Jangan sampai dianggap tidak perlu dinikahkan. Ya, karena sebagian orang mungkin kalau budaknya soleh ya sudah dia nggak akan berzina, budak laki-laki tidak berzina, budak wanita tidak berzina, ngapain kita nikahkan? Kata Tahir bin Ashur, justru mereka harus dinikahkan untuk menjaga kesolehan mereka. Ya, jadi adapun kalau budak tersebut tidak layak untuk menikah atau tidak soleh ya, maka tidak perlu tidak perlu dinikahkan karena khawatir sudah menikah kemudian ternyata tidak layak, agamanya tidak benar dan yang lainnya ya. Baik, ini wasalihina min ibadikum wa imaikum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara." Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Tapi sebelumnya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah budak-budak kalian dan budak-budak lelaki kalian, budak wanita kalian. Padahal dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan la yaqulanna ahadukum abdi wa amati. Jangan sekali-sekali seseorang dari kalian berkata kepada budaknya, ini adalah budakku, ini adalah budak wanitaku. Ya, abdi wa amati. Ini diantara adab ketika berbicara. Ya, karena ketika dia mengatakan ini hambaku ya, yang cocok untuk mengucapkan demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Pun manusia mengatakan kepada budaknya ini hambaku, maka
dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi cukup katakan inilah pekerjaku, ini pekerjaku, tapi jangan bilang ini hambaku, karena penghambaan yang pantas hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan ibadikum wa imaikum, hamba-hamba laki-laki kalian, hamba-hamba sahaya perempuan kalian. Kata para ulama tidak ada pertentangan, karena yang dilarang jika seorang berbicara tentang budaknya sendiri, dia mengatakan ini budakku, ini hambaku, ini tidak boleh. Tapi kalau orang lain yang mengatakan tidak jadi masalah. Seperti Allah mengatakan hamba-hamba kalian, budak-budak kalian. Allah yang mengatakan, bukan dia mengatakan tentang budaknya sendiri. Ini yang dilarang. Ya, seperti sabda Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah ya, untuk pergi ke masjid ya. Ya, karena semua adalah hakikatnya hamba-hamba Allah. Dan jika Allah mengatakan hamba-hamba kalian, tidak jadi masalah. Yang dilarang adalah jika seorang berkata terhadap budaknya sendiri, ini adalah hambaku. Ini yang dilarang, tidak beradab. Karena yang pantas untuk dikatakan hamba hanyalah kepada Allah, hamba Allah. Tapi ayat berikutnya atau lanjutan dari ayat ini, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka miskin, yughnihimullahu min fadlih, niscaya Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Kemudian wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Baik, jika mereka miskin, mereka di sini siapa? Mereka di sini jika mereka miskin, sebenarnya mengatakan maksudnya adalah al-ahrar. Al-ahrar. Al-ahrar maksudnya adalah lelaki merdeka. Bukan maksudnya mereka di sini mencakup seluruhnya, baik budak lelaki, budak wanita, wanita janda, wanita gadis. Mereka ini hanya kembali kepada lelaki merdeka. Karena lelaki merdeka yang miskin, yang ketika dia menikah dia butuh biaya ya. Adapun terkait dengan wanita gadis atau janda, maka mereka di bawah naungan wali-wali mereka ya. Jadi sebenarnya mengatakan iyakunu fuqara, maksudnya mereka ini miskin. Kalau mereka miskin, para laki mereka kita bantu mereka untuk menikah, kita kasih mereka untuk menikah. Yughnihimullahu min fadlih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan mereka. Allah akan mencukupkan mereka ya. Ini tidak terkait dengan para budak, karena para budak tidak dikatakan kaya dan miskin, karena harta budak adalah milik tuan mereka. Harta budak adalah budaknya milik tuan mereka, bisa diperjualbelikan, dan harta budak tersebut lebih utama lagi adalah milik tuan mereka. Jadi iyakunu fuqara maksudnya lelaki merdeka. Kalau mereka miskin, maka Allah akan cukupkan mereka. Sehingga sebagian salaf, kalau tidak salah diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, iltamisu al-ghina fin nikah. Carilah kecukupan, yaitu kekayaan dengan menikah. Salah satu sarana agar kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak adalah dengan menikah. Allah yang mengatakan demikian, iyakunu fuqara. Kalau mereka fakir ya, terus kita nikahkan, kita bantu untuk menikah, niscaya suatu saat mereka akan kaya. Jadi jangan bantu untuk menikahkan mereka, jangan ragu untuk membantu menikahkan mereka. Yang penting terjadi pelaksanaan pernikahan. Kalau mereka sudah menikah, Allah akan mudahkan. Ya. Min fadlihi, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup agar kita tidak suudzon, kata Allah, wallahu wasi'un alim. Sungguhnya Allah Maha luas. Maha luas. Ya. Sungguhnya Allah Maha luas. Maksudnya luas karunia-Nya, pemberiannya. Ya. Tapi Allah mengetahui siapa yang berhak. Tapi Allah mengetahui siapa yang berhak diberi kecukupan. Dan ini benar ikhwan, ini bantahan kata para ulama terhadap orang-orang yang mengkaitkan hasil dengan sebab. Karena banyak orang menyangka dengan banyaknya anak,
itu akan mengurangi rizki, akan mempersempit rizki, banyaknya anak, kasratul iyal, banyaknya anak, punya istri, merepotkan, sehingga seorang tadinya punya harta jadi miskin karena punya istri, ngurusin istri, istri perlu biaya, apalagi punya anak. Ini karena banyak di negara-negara kafir, mereka tidak mau punya anak. Mereka tidak mau punya anak. Kenapa? Karena di antara halnya, menurut mereka anak hanya membebani mereka. Ya. Ini bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum min imlaqin, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada anak-anak kalian, dan kami juga memberi rezeki pada kalian. Jadi anak kalian punya jatah rezeki sendiri, kalian punya jatah rezeki sendiri. Istri punya jatah rezeki sendiri. Maka pernikahan itu akan mendatangkan rezeki. Tanyalah banyak orang-orang jomblo, enggak maju-maju kehidupannya, begitu-begitu saja. Mungkin naik pangkatnya begitu-begitu saja. Ya, motornya motor begitu, paling ganti motor. Tapi ketika seorang menikah, maka Allah mudahkan dia punya rumah, Allah mudahkan dia punya kendaraan, bahkan dia mungkin bisa bangun rumah lagi. Ya, ini kenyataan. Kalau kita bandingkan bagaimana kehidupan kita ketika masih bujangan, masih jomblo dibandingkan setelah kita menikah, maka pintu-pintu rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu-pintu rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu. Namun kata para ulama, Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang berhak diberi kecukupan, yaitu jika niatnya diantaranya jika niatnya untuk menjaga kehormatan. Jadi ini bukti nyata yang dialami oleh banyak orang setelah mereka menikah, rezeki mereka semakin lancar. Ini tidak bisa pakai nalar. Kalau nalar kita, kalau kita hidup sendiri lebih kaya, punya istri kita biaya istri, punya anak kita habis biaya untuk anak-anak. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya kata Allah, iyakunu fuqara, kalau mereka miskin, yughnihimullahu min fadli. Allah akan cukupkan mereka dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya di antaranya, dan Allah maha mengetahui siapa yang berhak untuk diberikan rezeki. Dan ini ditekankan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. 3 orang yang wajib bagi Allah untuk membantu mereka. 3 orang tersebut al-mujahid fi sabilillah. Pertama, orang berjihad di jalan Allah, Allah akan bantu dia. Wal mukatab alladhi yuridul ada, atau al-mukatib alladhi yuridul ada, yaitu budak yang al-mukatab, budak yang ingin memerdekakan dirinya, maka Allah akan bantu dia. Dan yang ketiga, an-nakih alladhi yuridul afaf, orang yang menikah yang ingin menjaga harga dirinya, maka Allah akan bantu mereka, ya. Queen. Tapi kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, ya. Jadi ya, kita ingatkan bahwasanya kepada para jomblo untuk segera menikah. Tidak usah ragu-ragu. Tidak harus kaya kalau mau menikah itu. Yang penting punya kendaraan meskipun cicil, yang penting punya rumah meskipun ngontrak, yang penting bisa kasih makan istri, nikah. Insya Allah rezeki akan dibuka setelah itu. Yang penting niat kita menjaga diri kita, ingin punya anak-anak yang saleh. Allah tahu niat kita tulus, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Allah Maha Pemberi rezeki. Jangan diukur dengan nalar kita. Kalau nalar kita memang nggak bakalan sampai. Nalar kita sebagaimana nalarnya orang-orang kafir yang mereka banyak tidak mau menikah. Banyak negara-negara sekarang kehabisan penduduk, tidak mau nikah, negara-negara kafir. Ya, di beberapa negara sampai mereka menyambut kalau ada orang pindah ke negeri mereka, seperti di Kanada, kemudian di Jepang saya tidak tahu apakah anak mereka ada, ya. Mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara logika mereka, kalau anak banyak semakin menyusahkan kehidupan mereka, ya. Sehingga mereka benci dengan anak-anak, mereka tidak mau punya anak, ya. Kita tidak, alhamdulillah, kita yakin Allah Maha beri rezeki, yang penting niat kita benar. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, sebagian orang menikah tidak kaya, Allah tadi mengatakan wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas rezekinya, tapi Allah mengetahui siapa yang berhak untuk diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat ketika Anda menikah.
Taib, ayat berikutnya, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Allah Subhanahu wa taala wal yasta'fifil ladina wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hatta yughniyahumullahu min fadlih. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya yang tidak mampu untuk menikah hendaknya menjaga diri. Maka hendaknya menjaga kehormatan diri. Iffah, menjaga kehormatan diri. Hatta yughniyahumullah min fadli, hingga Allah memberikan mereka kecukupan. Ya. Kalau orang tidak mampu la yajidu nikahan, yang tidak mampu untuk menikah, maksudnya apa yang tidak mampu untuk menikah ini? Banyak tidak bisa menikah. Tidak bisa menikah itu berapa model? Ya. Di antaranya misalnya tidak punya biaya mahar. Sebagian ulama sampai berfatwa bahwasanya kalau ada uang zakat bisa buat mahar karena kebutuhan untuk menikah seorang sangat urgent, apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang, zaman di mana syahwat terumbar seumbar-umbarnya, mata kita tidak bisa kita jaga, wanita terbuka auratnya, banyak hal ya, hiburan-hiburan yang semua erotis dan juga mengobarkan syahwat, maka menikah ini sangat penting. Bahkan kalau ada orang tidak bisa menikah kecuali kita kasih uang zakat untuk dia menikah, boleh. Pertama, dia tidak punya biaya mahar, atau misalnya lamarannya ditolak, misalnya ya lamarannya ditolak ya. Ya ini contoh, dia melamar tapi ditolak ya, atau mungkin dia ada karena sakit ya. Artinya segala hal yang buat dia tidak mampu untuk menikah, la yajiduna nikahan ya. Atau orang tuanya tidak punya mahar, orang tuanya juga dia sendiri tidak, dia miskin, atau orang tuanya juga miskin, sehingga tidak bisa menikahkan dia. Beda yang tadi, yang pertama orang tuanya mampu menikahkan, meskipun anaknya miskin dia nikahkan, nanti anaknya dimudahkan rezekinya oleh Allah. Ini dia sudah berusaha namun tidak ada yang buat dia nikah, mahar nggak punya, mungkin dia sakit, mungkin dia ngelamar ditolak ya, mungkin orang tuanya yang miskin sehingga dia tidak bisa menikah, dan ini sangat mungkin terjadi, Maka apa yang dia lakukan? Allah suruh bersabar, maka hendaknya menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri, ini yang dilakukan. Jika tidak bisa menikah, menjaga kehormatan diri. Caranya ya, menjaga kehormatan diri banyak, di antaranya dengan misalnya dengan berpuasa bagi yang syahwatnya menggebu. Ini contoh menggebu-gebu. Nabi SAW bersabda, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa asnu lil farj faman lam yastatif alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Kata Nabi SAW, wahai para pemuda, barang siapa yang diantara kalian untuk menikah maka menikahlah. Wahai para pemuda, siapa yang mampu untuk menikah, menikahlah. Ya, mampu maksudnya secara ekonomi mampu ya. Tentu secara syahwat mampu, secara ekonomi mampu. Ba'ah maksudnya kemampuan ekonomi, dia mampu untuk menikah, punya mahar, punya anak orang mau taruh di mana, dia punya tempat tinggal, dia silakan, hendaknya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah menundukkan pandangan, lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan menikah bisa lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, siapa yang tidak mampu untuk
menikah, fa alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena nikah puasa itu akan memutuskan syahwatnya. Ya. Memutuskan syahwatnya, ya. Kata para ulama, kalau seorang syahwatnya tidak menggebu-gebu, normal, dia tidak wajib puasa. Tapi kalau syahwatnya menggebu-gebu, hendaknya dia berpuasa. Kemudian di antara untuk menjaga harga diri dengan menundukkan pandangan. Yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nur 31. 24 ayat 31. Qul 31 ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada laki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian juga caranya dengan menjauhi segala sebab zina. Wala taqrabu zina dalam surat Al-Isra ayat 32. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Segala sebab yang bisa mendekatkan kepada zina maka jauhilah. Tontonan ini paling parah. Ini kalau orang tidak menundukkan pandangan. Percuma saya katakan. Seorang berpuasa Senin Kemis, puasa Daud, tapi dia tidak bisa menjaga pandangan. Dia nonton film yang tidak, nonton aurat wanita terbuka, dia kontak sama wanita, chattingan dengan haram dengan wanita yang bukan mahramnya. Ini semua puasanya percuma. Kemampuan puasa untuk menundukkan syahwat iya, tetapi ketika seorang mengumbar pandangannya maka mengalahkan efek dari puasa tersebut. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Sebagian ulama mengatakan juga di antara hal yang bantu untuk memotong syahwat adalah dengan misalnya dengan tidak memakan sembarang makanan yang bisa menimbulkan syahwat ya. Jadi ini di antara cara-cara yang benar untuk menjaga kehormatan diri. Bukan melakukan masturbasi. Ya. Ini tentunya tidak diperbolehkan ya. Ini adalah cara yang tidak dibenarkan dan ini bukan hal yang untuk menunjukkan iffah ya. Orang suka melakukan masturbasi dikatakan dia menjaga dirinya, jauh tidak. Hal yang tentunya memalukan ya. Yang memalukan dia menjaga dirinya. Caranya bagaimana? Puasa. Dia berpuasa dan dia menundukkan pandangan dan dia menjauhkan dirinya dari segala sebab yang mengantarkan kepada zina. Ya, hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah mudahkan berikan dia kecukupan. Banyak berdoa, dia berpuasa berdoa sampai Allah berikan kemudahan bagi dia untuk menikah ya. Baik. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa man yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang berusaha menjaga dirinya, Allah akan mudahkan dia untuk sampai pada derajat iffah. Lelaki manapun, pemuda yang berusaha menundukkan pandangan, Allah akan mudahkan dia tundukkan pandangan. Wanita yang mudahkan dia tundukkan pandangan, mudah Allah tundukkan pandangan. Yang penting dia berusaha, dia bukan menyengaja untuk jelalatan, enggak. Ya, dia bergaul yang benar dengan gadget, jangan kemudian gadget dia melihat kalau ada yang haram dia bilang astagfirullah. Laki-laki maupun perempuan, dia harus menjaga dirinya. Kata Nabi, "Wa man yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang berusaha menjaga iffahnya, harga dirinya, Allah akan buat dia bisa menjaga harga dirinya. "Wa man yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang berusaha untuk mencukupkan dirinya, tidak perlu orang lain, maka Allah akan buat dia mampu untuk mencukupkan dirinya. "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia penyabar. "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Dan tidaklah seorang diberikan pemberian yang lebih besar daripada sabar. Baik, yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yabtaguna al-kitaba." Ya. "Mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira." Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan budak-budak kalian yang minta kitabah, yang meminta kepada kalian kitabah, Al-kitabah ini maksudnya apa? Al-kitabah ini maksudnya adalah dia ingin beli dirinya sendiri. Dia ingin beli dirinya sendiri. Namanya budak mukatab.
Dia datang kepada bosnya, kepada majikannya. Majikannya memiliki dia dimiliki oleh majikannya. Dia mengatakan, wahai majikan, saya punya kemampuan untuk bekerja. Boleh enggak saya beli diri saya? Bagaimana cara saya akan bekerja? Setiap bulan saya akan store kepada Anda sekian. Kalau sudah terpenuhi maka saya merdeka. Nah, ini namanya al-kitabah. Di antara bentuk kebaikan majikan dari sang budak, dia bilang, oke, saya izinkan. Padahal seandainya majikan suruh dia bekerja, majikan akan ambil hartanya secara total, tidak perlu. Ya, ini memang dia punya hak untuk menyuruh budaknya bekerja. Tapi karena dia baik kepada budaknya, dia bilang, apa kau kerja? Pokoknya kalau kau lunasi sekian, ya, maka kau merdeka. Maka Allah mengatakan, walladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibun in alimtum fihim khaira. Dan orang-orang dari budak-budak kalian yang meminta kitabah kepada kalian, minta membeli diri mereka sendiri, maka katibuhum, maka terimalah tawaran tersebut, yaitu jualah diri mereka yang beli mereka sendiri, ya. In alimtum fihim khaira, dengan syarat, ya, kata Allah, maka terimalah tawaran mereka, In alimtum fihim khaira, jika kalian tahu ada kebaikan pada diri mereka, ada kebaikan. Ada kebaikan. Taib, perhatikan di sini. Pertama, Allah mengatakan kalian terima tawaran mereka jika kalian tahu pada diri mereka ada kebaikan. Maksudnya kebaikan apa? Maksudnya kebaikan tersebut mereka pandai, para budak tersebut pandai mencari bekerja. Pandai bekerja, mencari pemasukan. Ya, kalau mereka ternyata tidak pandai kerja, jangan terima. Yang dia nggak mampu cari duit, gimana caranya? Ya. Tapi kalau kelihatan mereka mampu cari kerja, cari masukan, nggak apa-apa. Atau kebaikan yaitu jika mereka merdeka, maka mereka tidak jadi fasik, tidak jadi orang fasik. Adapun ada seorang budak mengatakan, wahai majikan, saya akan beli diri saya, tapi ternyata dia nakal, dia suka ini, jangan diterima. Karena khawatir kalau dia merdeka lebih parah, dia bermaksiat, berzina, merampok, maka tidak boleh. Tapi kalau dia lihat ada budaknya baik, kemudian ingin menebus dirinya sendiri dengan membeli dirinya sendiri dengan bekerja, kata Allah, fakatibuhum. Makanya dari sini para ulama khilaf, fakatibuhum di sini khilaf ulama, maka terimalah, kata Allah, maka terimalah, ya. Nah, terimalah di sini, terimalah tawaran mereka di sini, apakah khilaf, apakah wajib atau sunnah, mustahab. Khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan sunnah, ini jumhur ulama. Artinya meskipun dia baik, tapi kalau kita tidak ingin menerima tawaran tersebut tidak jadi masalah, karena asalnya budak milik majikannya dan hasilnya juga milik majikannya. Adapun Zahiriyah mengatakan wajib, ini Zahiriyah. Mereka mengatakan kalau budakmu baik dan budakmu pandai mencari duit dan budakmu ada orang yang soleh, maka kalau dia minta untuk merdeka dengan membeli dirinya, maka wajib bagi engkau untuk menerima tawaran tersebut. Ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Yang benar wallahu a'lam bishawab bahwasanya ini adalah sunnah, tidak wajib. Artinya asalnya budak milik seseorang, dia mau jual, dia mau suruh kerja, hasilnya dia ambil, tidak jadi masalah. Oleh karenanya hukumnya sunnah. Dan ini isyarat bahwasanya, baik sunnah ataupun wajib, isyarat bahwasanya syariat Islam memotivasi untuk memerdekakan budak, memotivasi untuk memerdekakan budak. Setelah itu Allah berfirman, perhatikan selanjutnya, kata Allah, wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Perhatikan kata Allah selanjutnya, wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Kata Allah, berikanlah kepada mereka dari harta Allah, berikanlah kepada budak-budak tersebut, budak-budak yang mau
yang mau merdeka tersebut, yang hendak menebus diri, ya, berikanlah kepada budak yang hendak menebus diri tersebut harta Allah yang ada pada kalian, harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Apa maksudnya? Di sini para ulama mengatakan kalau ada budak yang ingin menebus dirinya sendiri, maka bantu dia. Caranya bagaimana? Berikanlah harta Allah yang ada pada yang Allah telah berikan kepada kalian untuk mereka. Ya. Caranya bagaimana? Caranya untuk majikan dia mengurangi harga sang budak. Sang budak ketika datang, wahai majikan, saya ingin menebus diri saya misalnya dengan 100 juta. Baik, kamu berapa kali setoran? 10 kali setoran, satu bulan 10 juta. Dia bilang, ya sudah, kamu bayar 70 juta saja. Ini contoh. Jadi berikanlah harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Atau untuk penguasa, yaitu dengan memberi harta zakat. Harta zakat untuk memerdekakan budak tersebut, untuk membantu memerdekakan budak tersebut. Dengan apa? Dengan harta zakat, ya. Karena Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Ya. Kemudian kata Allah wal gharimina fir riqab wa fi sabilillah. Kata Allah wa fir riqab, kan dalam Al-Qur'an disebut wa fir riqab. Bahwasanya di antara mustahik yang berhak menerima zakat dari al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 golongan, di antaranya adalah ar-riqab, yaitu para budak. Di antaranya para budak yang ingin merdekakan diri mereka, ternyata uang mereka kurang, mereka boleh dikasih harta zakat agar mereka merdeka, boleh. Dan ini menunjukkan bagaimana saya katakan tadi, syariat, ya, syariat memotivasi untuk memerdekakan budak dalam banyak hal, ya. Ya, lihat. Pertama tadi Nabi pahala yang besar orang memberikan budak. Di antaranya pahala besar memerdekakan budak. Dalam hadis, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man a'taqa raqabatan muslimatan." Siapa yang memerdekakan budak muslim, siapa yang memerdekakan budak muslim, a'taqallahu bi kulli udwin minhu udwan. Maka setiap bagian tubuh yang dia merdekakan dari budak tersebut, maka Allah akan menyelamatkan anggota tubuh orang yang memerdekakan dari neraka jahanam. Hatta farjahu bi farji, sampai kemaluannya dengan kemaluannya. Artinya apa? Ini ganjaran sangat besar. Kalau Anda ingin selamat dari neraka jahanam, bebaskan budak. Setiap bagian tubuh yang kau merdekakan, maka akan menjadi merdekakan dirimu dari neraka jahanam. Sampai kemaluannya yang kau merdekakan akan membuat kemaluanmu terbebaskan dari neraka jahanam. Ini motivasi yang sangat besar dari syariat untuk memerdekakan budak. Kemudian di antaranya misalnya kafarat. Kafarat, banyak kafarat, seperti kafarat membunuh. Kalau orang bunuh tanpa sengaja, maka kafaratnya dengan memerdekakan budak. Misalnya kafarat berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan, maka kafarannya memerdekakan budak. Misalnya kafarah sumpah, dia sumpah dia melanggar, maka kafarah sumpah di antaranya memerdekakan budak. Di antaranya kafarah zihar. Siapa yang mengatakan ibu kamu seperti punggung ibuku wahai istriku, maka terjerumus dalam zihar. Di antara kafaratnya adalah dengan memerdekakan budak. Ya, ini menunjukkan bahwa syariat banyak kafarat yang dianjurkan untuk dengan memerdekakan budak. Syariat memotivasi memerdekakan budak. Kemudian di antaranya misalnya tadi kitabah tadi apa? Memerdekakan budak. Budak ingin menebus dirinya. Penebusan budak dirinya sendiri. Dia membeli dirinya sendiri. Maka kita disuruh untuk menerima tawaran tersebut. Menerima tawaran kitabah, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi menerima tawaran kitabah. Tawaran tersebut. Selanjutnya juga di antara hal yang menunjukkan bahwa syariat motivasi untuk memerdekakan budak. Tadi kalau zakat untuk budak, demikian juga majikan menggugurkan
sebagian harga budak, sebagian harga budak agar dia cepat merdeka. Ya. Ini semua menunjukkan bahwa syariat memang motivasi orang untuk merdekakan budak. Bahkan di antara wasiat Nabi sebelum meninggal di akhir hayatnya, Nabi SAW mengatakan as-salat wa ma malakat aimanukum. Salat wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak kalian perhatikanlah. Jadi tidak benar bahwasanya Islam adalah agama yang memotivasi untuk memperbudakan, menjunjung perbudakan. Tidak. Islam datang di mana seluruh aturan di alam semesta ada perbudakan. Yahudi, Nasara, Romawi, Persia, semua ada perbudakan. Termasuk di Arab jahiliyah. Jadi kemudian Islam datang dengan aturan perbudakan. Sudah terjadi perang, terjadi perbudakan. Pasti terjadi perang, pasti terjadi perbudakan. Tapi lihat bagaimana cara Islam menghadapi perbudakan. Islam memotivasi untuk memerdekakan budak, bukan untuk biarkan budak. Bahkan wasiat Nabi terakhir sebelum meninggal adalah masalah budak, untuk berbuat baik kepada budak. Ya. Kemudian juga kafarat-kafarat yang tadi kita sebutkan. Allah mengatakan dalam ayat ini, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Kata Allah, berikanlah kepada budak-budak tersebut dari harta Allah. Harta Allah itu harta yang kau miliki. Kalau harta di Baitul Mal, uang zakat, jelas itu harta Allah. Harta yang kau miliki kamu, itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang menjadikan kau memiliki, tapi pemilik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita saja milik Allah, apalagi harta kita. Ini peringatan agar seorang ketika membantu orang lain, dia tahu ini bukan harta dia, ini harta Allah. Kalau dia bantu budaknya, dia kasih pemberian kepada orang, dia tahu ini harta Allah yang dititipkan kepada dia. Mimma, kata Allah, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dalam surat Al-Hadid. Berinfaklah engkau dari harta yang Allah menjadikan kau memilikinya. Harta itu berpindah-pindah. Mustakhlafin artinya Allah menjadikan kalian jadi khalifah, yaitu pemilik selanjutnya. Harta itu sebenarnya bukan milik kita awalnya, milik orang. Kemudian dia beli barang dari kita, uangnya pindah kepada kita. Nanti kita uang ini kita belikan, pindahlah kepada orang. Atau kadang-kadang uang kita dicuri orang, kadang-kadang uang kita hilang. Jadi kita tidak pemilik sejati. Karena uang tersebut tidak selamanya kita miliki. Toh kalau kita miliki sampai mati, uang tersebut berpindah kepada ahli waris. Sehingga harta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang tahu harta ini milik Allah, dia bersyukur Allah yang memberikan dia harta. Ketika dia menyumbang, ketika dia memberi bantuan, dia tidak mentang-mentang, karena dia tahu itu hanyalah harta Allah yang Allah titipkan kepada dia, kemudian dia berikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Baik. Yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna litabtagu aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Dan janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk berzina. Ini kebiasaan jahiliyah dahulu. Disebutkan bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman jahiliyah punya budak-budak wanita. Kemudian dia pekerjakan, suruh berzina, nanti upahnya dia ambil. Ya. Kemudian akhirnya di antara budak-budak tersebut ada yang masuk Islam, kemudian mereka tidak mau berzina. Ya, tapi majikannya tetap maksa. Maka Allah larang. Kata Allah, wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Jangan kalian maksa budak-budak kalian untuk berzina. In arada tahassuna, kalau mereka ingin mensucikan diri mereka, ya. Litabtagu aradal hayatid dunya, karena kalian hanya ingin mencari perbendaharaan dunia. Wa may yukrihunna, siapa yang kalian paksakan untuk siapa yang memaksakan budaknya untuk berzina, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim, maka Allah akan ampuni budak-budak wanita tersebut yang dipaksa untuk berzina. Taib, ini dalil bahwasanya tidak boleh maksa wanita budak untuk berzina kemudian diambil upahnya. Terlebih lagi kalau wanita tersebut ingin mensucikan dirinya, menjaga dirinya. Bukan berarti ada mafhum dari ayat ini, jangan sampai dipahami, Ustaz kalau begitu kalau wanita tersebut tidak ingin mensucikan dirinya boleh dipaksa berzina. Tidak boleh, zina itu hukumnya haram. Budak juga tidak boleh berzina, hasil zina, mahrul baghi, haram, bahwasanya hasil dari mahar perzinahan adalah haram, ya. Ini semuanya haram, tidak boleh. Tetapi Allah menjelaskan tidak mungkin terjadi pemaksaan kecuali dia tidak mau berzina kemudian dipaksa oleh majikannya. Tapi seorang budak dia tidak mau berzina tapi dipaksa oleh majikannya, kemudian dia berzina, apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Dia terpaksa. Dan ini dalil bahwasanya Allah memaafkan kalau sesuatu yang terpaksa. Makanya sebagian ulama mengatakan jika seorang wanita di bulan Ramadan suaminya maksa untuk berhubungan, dia tidak mau, ini bulan Ramadan, tapi suaminya paksa. Kalau tidak dia dipukul, kalau tidak dia akhirnya dia melayani suaminya, dia tidak berdosa karena dia terpaksa, yang berdosa suaminya.
Yang berdosa adalah suaminya, yang bayar kafarah adalah suaminya. Dia tidak berdosa karena dia terpaksa. Sebagaimana wanita budak ini dipaksa untuk berzina, hasilnya diambil oleh majikannya, dia tidak berdosa karena dia dipaksa. Makanya Allah mengatakan, "Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim." Siapa yang memaksa wanita untuk berzina, maka wanita tersebut tidak berdosa karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah sebutkan litabtagu aradal hayatid dunya. Kalian memaksa budak-budak kalian untuk berzina untuk mendapatkan secercah dunia, kehidupan dunia, itu upah. Isyarat bahwasanya kalau kalian melakukan demikian, kalian akan meninggalkan kehidupan yang akhirat, kehidupan yang sungguhnya. Kehidupan dunia disebut dunia. Dunia itu dalam bahasa Arab artinya rendah atau cepat. Artinya rendah atau cepat. Cepat maksudnya kehidupan ini cepat berakhir. Qarib, cepat. Sebentar lagi kita akan masuk pada kehidupan yang abadi, yang akhirat. Maka jangan kalian terpedaya dengan kehidupan yang indah namun cepat. Yang kedua, dunia maksudnya rendah. Artinya dunia ini nilainya sangat rendah. Tidak ada bandingannya dengan kenikmatan akhirat. Tidak ada kenikmatan bandingkan dengan kenikmatan akhirat. Ya, dunia dengan seisinya ini tidak ada nilainya dengan sedikit 2 rakaat sebelum subuh seorang kerjakan, pahalanya kenikmatan akan dia rasakan gara-gara salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia ini, maka jangan seorang terpedaya gara-gara ingin mendapatkan dunia maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari harta-harta yang haram dengan cara-cara yang haram, hanya ingin mendapatkan secercah kehidupan dunia. Sebagaimana majikan-majikan yang menugaskan budak-budaknya untuk berzina kemudian diambil upahnya, sebelum dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ini saja ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tadi kita bicara tentang budak ya, karena zaman sekarang mungkin tidak perlu, tapi ayat untuk kita jelaskan bagaimana perhatian syariat terhadap budak. Jangankan yang merdeka, budak pun dilarang untuk berzina ya, bahkan dianjurkan untuk dibaikin, untuk dimerdekakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.